Oh ya. Aku gitar dari White Chambers, aku Jimmy. Aku Resta di drum. Halo, aku Yuri di bass. Aku Kenny, vokal. Layla, gitaris. Dan aku Langit sebagai keys atau synthesizer-nya. Jadi awalnya tuh Yuru udah ngajakin ngeband dari tahun 2022 setelah aku pindah 2024 setelah aku pindah ke Bali. Terus baru kesampaiannya tuh di 2025 ya Yura. Terus kenapa kita milihnya neo psychedelic karena basicnya aku suka rock, kalau si Yurinya suka psychedelic. Ya udah kita ketemunya di psychedelic rock. Jadi dari awal setelah kita ketemu akhirnya kita sempet buat demo, terus kok demonya ngarahnya ke psychedelic. Awalnya juga kita masih ragu kan. Terus yaudah akhirnya kita putuskan tuh ngambil psychedelic. Terus kita mulai ngejar buat EP tuh dari, kok aku bingung ya mulai. Oktober. Dari Oktober ya. Ya, bandnya tuh kebentuk di Kebentuknya di Oktober Oktober 2025. Terus dalam waktu 2 bulan kita nyatuin pikiran, sama ada beberapa yang udah punya lagu di awal gitu. Jadi ya udah langsung kebentuk EP-nya. Karena Terus dari Resta juga, Resta drummer kita udah ada lirik awalnya. Terus ini aku ada lirik udah lama banget kesimpan nggak pernah kepake, kayaknya cocok untuk psychedelic gitu. Jadi aku kayak oh iya, langsung buat aransemennya sebentar aja udah jadi satu lagu. Terus Laila juga ada lagu yang dulu dia buat pas dia masih kuliah, terus kita gabungin. Akhirnya keempat lagunya tuh selesai dalam waktu singkat banget sih sebenarnya. Kurang dari sebulan ya. Iya, kurang dari sebulan. Semuanya dia. jadi kayak band instan ke Indomie gitu. Langsung jadi. Kenapa kita namain Kalopsia? Kalopsia tuh coba Res, Kalopsia itu apa? Kalupsi itu artinya kayak suatu hal atau sesuatu yang kita lihat itu sebenarnya sangat indah, tapi sebenarnya tidak terlalu indah. Itu hanya imajinasi kita aja. Sama kalau dia kenapa memilihnya kata-kata kalupsia juga sebagai dari cerminan semua lirik yang kita buat juga gitu. Iya. Jadi kayak musik-musik kita tuh terdengar sangat indah, tapi sebenarnya tuh Nggak seindah itu. Tidak terlalu biasa dan saja. itu juga tapi juga itu bisa indah. Jadi kayak tergantung interpretasi gitu. Kita selalu memberikan orang-orang untuk bisa memilih interpretasinya sendiri gitu. Masing-masing. Mungkin kalau di film kayak film kasar open ending ya. Jadi kalau lagu kita ya tergantung orang-orang mendengarkan, baca liriknya, mendengarkan lagunya, tergantung orang-orang aja jadinya. Kalau tema sih, kalau dari lirik kita masih random ya, karena itu ada yang masalah pribadi, terus juga ada lirik yang kayak apa ya bilangnya? Ya masih kita masing-masing lah kalau dari lirik. Tapi kalau dari musik, temanya kita tuh kita ngambil lebih ke ada etniknya juga gitu. Jadi kita memperkuat unsur dari ethnicity. Jadi contohnya kayak kita ngambil skill-skill dari Middle East dan juga Jawa gitu. Skill-skill Jawa juga kita masukin ke dalam musik kita. Jadi kita memang main fokusnya tuh pengennya ke depannya juga akan lebih merangkul hal-hal lebih etnik lah. Terkhususnya Indonesia ending ya. Khususnya Indonesia dan worldwide pasti lebih tepatnya. Nah kebetulan nih saya Resta. Sebenarnya psychedelic rock kalau di Bali itu besarnya itu ketika zamannya waktu itu zamannya Rollfest ya. Meledak itu semuanya banyak banget psychedelic rock di tahun 2014 sampai di 2020-an kayak nggak cuma psychedelic kayak stoner udah mulai ada dan juga selain kita juga mungkin yang lebih kerasnya ada Ironhead, ada Cyclops dan lain-lainnya sampai ke sludge metal semacamnya. Cuman semakin kesini psychedelic rock ini mulai semacam lagi penurunan di Bali, yang dimana yang lagi naiknya di Bali malah hardcore bandnya.
yang lagi naik. Sekarang lagi mulai peralihan kembali. Sebenarnya bukan naik sih, kalau hardcore tuh lebih ke stabil. Stabil. Heeh. Iya sempat Kita agak berani sih sebenarnya agak untuk berani melewat arus jadinya. Iya. Tidak mengikuti arus. Membangkitkan lagi. Kita coba untuk membangkitkan. Kurang lebih kita mencoba untuk membangkitkan lagi scene psychedelic rock. Pertama di Bali, mungkin kedepannya akan di daerah Jawa ini ya mungkin ya. I feel like so in this band, everyone has their own duty to do. So, so it's really, I mean, in this band, like Yuri and I made the music, and Langnit made the music, and Jimmy, he do some kind of marketing stuff, and Resta, he like search for gigs. So everyone is doing their own jobs. It's really semangat. Kalau buat aku nggak terlalu ada masalah. Jadi benar tadi kata Laila, kita punya tugasnya masing-masing. Cuman kalau kayak tour gini mungkin lebih capek sih. Karena nggak berhenti-berhenti. Terus sekarang kayak lupa kalau kita tuh sebenarnya udah pindah kota. Karena saking cepatnya kayak gitu. Band Bali, rekomendasi second semester band saya sendiri. Nggak boleh dong. Boleh band sendiri mas. Bebas. Second semester bentar lagi mau rilis single yang ketiga. Dah selanjutnya Jimmy. Kalau aku siapa ya? Mau ada band baru dari baru aja kebentuk, band kayak grunge gitu. Nama bandnya Amber Disease. Itu baru kebentuk tahun ini kayaknya. Kalau aku nggak lain nggak bukan SID sih masih yang paling paling di hati. Kalau aku terus terang nggak terlalu banyak tahu. Tapi yang akhir-akhir ini aku dengerin dan aku suka itu namanya apa sih bacanya Burr ya atau BRR ya Burr ya. Mereka baru ngeluarin single kayak gitu ya. Aku suka. Udah album kayaknya. EP ya. Band recommendation from you. Kalau aku suka satu psychedelic band namanya Astron. Ya. Itu adalah psychedelic band tapi lebih ke ethnic, experimental dan lagunya indah, sangat indah. Mungkin kalau dari aku band Bali, aku bisa rekomendasiin band ada namanya Soul Food. Itu band mungkin agak semacam R&B dan vibe-nya aku suka banget sih. Ya. Oke, jadi mungkin untuk tour ini kami sedang mau mempromosikan EP kami yaitu Kalupsia. Platformnya sudah dikeluar di Spotify, kalian bisa dengar. Dan juga kami juga ada music video di YouTube, bisa di YouTube kami White Chambers. Ya, mungkin selanjutnya kami akan rilis lagi beberapa single, jadi stay tune for that. Ya, mungkin Jimmy ada tambahan? Kenapa harus dengerin Kalopsia dari White Chambers? Karena gimana ya? Itu kayak curahan hati dari beberapa personil di sini sih. Jadi mungkin ada beberapa orang yang bisa relate dengan liriknya dan musiknya. Itu sih. Dan jangan lupa follow Instagram dan Spotify kita tuh di White Chambers. We hope you guys enjoy the vibes from our music.